Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Sebelum saya melanjut untuk memandu acara ini, saya akan buka masker dulu. Kali ini saya akan mewawancarai Profesor Iwayan India. Beliau adalah pakar pertanian gitu ya, akademisi yang banyak bicara tentang memperhatikan soal pertanian. Apa yang kita angkat secara umum tentang rencana impor 1 ton beras yang akan dilakukan pemerintah. Ini masih pro kontra, masih ada yang bilang wacana, akan rilis dan segala macam. Nah, tapi kita akan melihat secara umum bagaimana akan hasil petani, apalagi di masa pandemi seperti kita. Sapa dulu Prof. Profesor Iwayan India. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu, Pak Man. Bisa buka nanti, Mas? Silakan Prof. Buka biar suaranya lebih jelas. Biar suara lebih jelas. Prof, bagaimana hasil petani kita di masa pandemi, Prof? Mau berapa kali saya sudah wawancarai Prof. Tapi menarik juga misalnya untuk dia, apalagi berkaitan dengan rencana akan ada impor beras itu yang ketika panen raya justru ini. Gimana, Prof? Ya, musim pandemi petani kan harusnya itu harusnya baik kan? Harusnya baik karena memang baik sebetulnya karena dia tumbuh sekarang 1,5%. Hanya dia yang tumbuh dengan sektor digital ya. Tapi dia tetap menderita karena sampai sekarang ukurannya kan nilai tukar petani masih 100 lebih sedikit, sumbangannya kepada ekonomi Bali juga masih rendah, 13%, 12%. Sekarang kena lagi impor beras 1 juta ton, padahal dia sedang akan panen. Jadi momentum Menteri Perdagangan yang ingin impor beras itu rupanya kurang tepat momentumnya pada saat petani akan panen. Ini kan dipakai pegangan oleh Tengkulak untuk menekan lagi harga petani di tingkat sawah kan. Jadi momentum salah, kemudian ideologinya juga salah. Sekarang Jokowi kan inginnya dia hormati produksi dalam negeri. Kemudian Megawati karena Soekarnois dia ingin ekonominya berdikari kan. Kemudian pangan harus mandiri. Jadi ini bahan pertimbangan yang kuat seharusnya oleh para menteri menjadi pertimbangan ideologis. Apalagi sekarang masih ada cadangan. Kemudian sampai April katanya akan ada beras 15 juta ton. Jadi ini cukup untuk sampai Mei sebetulnya. Sampai Juni lah kalau kita perkirakan beras perlu kira-kira 2,5 juta ton per bulan penduduk di Indonesia. Dengan catatan dia makan 120 kg per orang per tahun. Jadi sebetulnya tidak tepat momentumnya, sehingga sangat lagi menekan petani kita yang sudah tertekan sebetulnya. Kenapa tertekan? Karena untuk padi khususnya, kalau dia tanam 1 hektar, hasilnya kira-kira 14 juta per 4 bulan per musim. Bayangkan hanya sekitar 3 jutaan per bulan, 1 hektar. 1 hektar ya, Bro? 1 hektar padi. Jadi kecil sekali. Jauh lebih kecil dari buruh, jauh lebih kecil dari tukang pengamen, tukang jalanan, pengemis juga lebih rendah dari padi yang 1 hektar loh. 1 hektar. Bayangkan kita sekarang di Bali kira-kira hanya 0,30 hektar, 30 are. Artinya kepemilikan lahan petani di Bali itu hanya 0,30 hektar. Ya, sangat jauh dari 1 hektar. 1 hektar saya cuma 3 juta per bulan, apalagi 0,3 ya. Jauh sekali. Miskin petani itu paling kerak kemiskinan. Kemiskinan struktural lah sudah. Karena sistem yang mengakibatkan dia miskin. Buktinya dikit-dikit impor kan? Jadi Prof mengatakan momentum yang salah ketika akan melakukan ini. Apakah memang sebaiknya bangsa ini tetap mengimpor beras atau sebenarnya kita punya kemampuan untuk mandiri, Prof, di bidang beras terutama? Sebetulnya begini, Man. Harusnya kita siap, harusnya membeli harga beras dengan harga yang lebih tinggi dari sekarang. Pemerintah harus melakukan itu, Prof, iya, harusnya.
Jadi menurut saya semua subsidi-subsidi yang sekarang diberikan untuk petani difokuskan sekarang subsidi untuk membeli produk-produk beras, khususnya beras, karena dia paling signifikan pengaruhnya kan. Jadi dia memang merupakan sebagai price ruler dan juga menyebabkan dia penyebab inflasi. Jadi sampai kapan petani beras kita ditekan-tekan supaya harganya murah, supaya inflasi tidak naik? Kan dia menjadi korban luar biasa nih. Sudah miskin, sudah jelek, sudah hitam, lagi dia harus bertarung tekan pemerintah agar dia tidak naik harga beras karena takut kita kena inflasi. Itu harusnya kalau kita mau saja hidup dengan harga beras yang lebih mahal, dengan UMR yang juga lebih baik, ya, itu konsekuensinya petani pasti senang bertani. Sekarang kan di Bali produksinya 6,5 kuintal per hektar kan? Per hektar. Jadi yang di luar Bali hanya 4, 5, 2,5 gitu. Kalau itu dirangsang dia untuk berbuat baik di pertanian, harga berasnya ditingkatkan dengan lebih baik, dia akan senang bertani. Dia akan mencoba membuat pupuk yang baik, memelihara yang baik, sehingga produksinya baik, sebab dia dijamin dengan harga yang baik gitu man. Baik, artinya Prof ingin mengatakan bahwa sebenarnya harga beras itu harusnya sudah saatnya berani dibuat lebih mahal, Prof, ya. Jangan selalu ditekan ketika dia ditekan dibeli murah, itu hanya membuat petani nggak ini, Prof, ya? Betul man. Harusnya kita sekarang berorientasi, kalau mau kita mandiri pangan, negara harus berorientasi kepada produsen petani. Sekarang negara berorientasi kepada konsumen. Konsumen mendapatkan harga yang murah dari pertanian. Yang tertekan adalah petani produsen. Indikasinya sudah sekarang kan di Bali sekarang 2.800 hektar per tahun sawah berkurang. Kan? Itu artinya indikasi-indikasi itu menunjukkan orang-orang tidak suka bertani. Harga pajaknya, PBB-nya tinggi, ya, tiap 2 tahun naik karena inflasi katanya. Harganya berdasarkan lokasi. Di Denpasar Barat ada teman punya tanah 40 are, 70 are, pajaknya 40 juta per tahun. Dia tanam padi, kangkung, dia nggak lepes untuk, nggak ada. Itu luar biasa, tekanan pajak luar biasa, harga yang rendah luar biasa. Pokoknya dia sedang menjadi kerak kemiskinan struktural. Berarti petani kita ini sangat malang nasibnya gitu ya, Prof? Sangat malang, dan dia mungkin kayak hidup tidak mati tidak gitu. Hidup segan mati tak mau. Hanya orang-orang yang betul tidak punya pekerjaan yang bertani. Nanti coba kalau pariwisata berkembang lagi, akan semua lari lagi ke pariwisata. Tidak orang bertani karena susah, kotor, jelek, miskin, hitam. Tapi persoalannya begini ya, Prof. Ya, ini kita juga agak sedikit rada bosan juga ya mewacanakan. Artinya pemerintah selalu mengatakan petani, tapi faktanya tidak ada kebijakan yang betul-betul serius. Apa yang salah pada pemerintah menurut Prof ini? Apakah memang hanya jadi politik saja, atau memang kita memang tidak becus untuk ngurusin pertanian itu? Ya betul mana. Kita kadang-kadang bosan. Bosan ya, Bro. Wacana kan kita ini, petani diperhatikan, akan ada ini. Ternyata nggak ada buktinya. Sekarang Provinsi Bali katanya menurut Ketua Komisi 2 Pak Pak siapa? Krisna Budi. Dianggarkan hanya 5 miliar deh. Di APBD ya, Prof ya? APBD. Alangkah kecil itu. Itu kan indikasi. Itu indikasi ketidakberpihakan pemerintah kepada pertanian dan petani-petani kita. Indikasinya ada APBD lah. Ini di sana indikasinya di APBD. Jadi jangan ngomong ini kalau muncul di APBD berapa alokasinya. Itu yang paling penting dilihat kalau melihat pertanian. Jadi itu saja. Coba bayangkan 5 miliar ke mana saja itu. Katanya kadang banyak digunakan untuk lain-lain. Tapi fokus kita ada enggak ke pertanian?
Iya, iya. Padahal dia yang sekarang menyumbang banyak sekali. Di kala-kala kita kena COVID kan. Hanya dia yang tumbuhnya positif, yang lain berwisata apalagi. Sudah tengkurap ya. Apakah kita tidak pernah kapok ya? Iya. Ya, kapok ya. Dulu sudah perang Irak-Iran, bom 1, bom 2 diperingati, sekarang COVID setahun dah. Apakah tidak eling pemerintah bahwa kalau ingin berlanjut ini ekonomi ini, mungkin tidak cepat bertumbuh ya, tapi dia berlanjut konsisten, harus pertanian. Karena dengan begitulah dia akan mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketidakmerataan pendapatan dan juga regional. Ya. Tapi kalau kita melihat waktu, Prof, masihkah ini artinya terlambat atau tidak? Karena kan tadi 2.800 hektar per tahun sudah beralih fungsi. Kalau ingin membangkitkan betul-betul serius pemerintah, memang mampu tidak sebenarnya kalau menurut Prof pemerintah melakukan itu? Harusnya mampu. Kemana alokasi anggarannya kan? Jadi kebijakan anggaran. Kebijakan politik anggaran saja. Ada sekian gitu ya. Kan ada 3 fokus kan, pariwisata, industri, pertanian. Kemana ini? Kemana? Sebab di pertanian yang bekerja 30%, sumbangannya 12%. Tidak adil itu. Tidak adil ya? Tidak adil sama sekali. Bolehlah pertanian berkurang orang yang tidak bekerja harusnya, tapi sumbangannya harus naik. Itu baru bagus posisinya. Itu. Jadi itu yang harus dikejar sebetulnya. Ya. Jadi Pak Gub sekarang membuat Pergub 99 itu ya. Sekarang tambah kiok lagi, tidak ada pariwisata. Kemana lagi arahnya? Ya, Pergub 99 itu mengatur tentang pemasaran, pemasaran hasil produksi pertanian itu harus digunakan untuk hotel gitu ya, Prof? Iya, teman-teman yang saya tahu sekarang dia ekspor buncis ke Singapura, ketela ke Singapura. Karena di sana ada apa? Ada sawah, ada ladang kan? Harus dari sini. Ya, kalau kita fokus ke pertanian, kita bisa ekspor ke Timur Leste menurut saya, ke Singapura, ke Hong Kong. Paling tidak Freeport itu harus kita yang suplai itu berapa? Dari Bali ya, Prof? Dari Bali harusnya kita punya sayur, punya stella segala macam. Jadi kalau kita fokus ke pertanian, kan kalau kita bicara potensi besar ya, Prof, ya, besar sekali. Budayanya agraris, tanahnya subur, airnya banyak, subaknya ada. Tidak ada petani yang terorganisir baik kayak subak di Bali. Jadi sistemnya memungkinkan kita mengembangkan pertanian di Bali. Asal itu saja anggarannya berapa untuk pengembangan pertanian. Kalau bisa anggarannya adalah untuk membeli produk-produk pertanian agar dia bisa terus senang bertani. Ya, itu yang jadi problem ya, Prof, ya, karena petani. Politik anggaran lah. Politik anggaran. Ya. Siapa yang fokus ke pertanian sekarang? Baik. Ya, gitu. Baik, sebagai closing statement, Prof, silakan untuk pertegas lagi. Walaupun tadi sudah banyak yang Prof sampaikan, politik anggaran, kemudian pemerintah harus berani ya merubah sistem sebenarnya, membeli produk pertanian lebih mahal. Ya, khusus Bali mungkin ya, Prof, apa yang ingin Prof sampaikan? Betul. Kalau kita ingin maju pertanian, orang suka bertani, ya sekarang adalah subsidinya harusnya di output. Bukan pupuk, bukan traktor, bukan bibit. Dia akan mencari itu. Kalau harganya bagus, dia ingin berproduksi bagus karena harganya ada, dia akan mencari itu input. Dia akan buat input yang bagus. Jadi pengalaman Jepang tahun 60-an kita mulai membangun dia pertanian. Kemudian dia industri yang mengolah hasil pertanian. Sehingga tertampung semua, orang sedang bertani. Dia mencari bibit, pupuk, traktor, tidak usah disubsidi, dia beli sendiri. Kalau harganya bagus, padinya bagus. Baik. Sederhana sebenarnya kalau di. Terima kasih, Prof. Jangan bosan-bosan, Prof, ya. Selalu memberikan kepada masyarakat juga, pemerintah terutama, bagaimana petani ini, apalagi dengan wacana 1 juta ton beras ini kembali memekakkan telinga kita, membuat kita pusing, membuat kita tercengang kembali bahwa ternyata memang pertanian dan petani di Indonesia masih belum diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Usul yang sangat jelas,
belilah hasil pertanian dengan harga yang layak sehingga orang semua mau bertani. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa. Pakai lagi nih, Man? Ya, pakai lagi, Pak. Masih kopi. Harus.